Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan Pancasila Unit 1 mengenai menggali ide pendiri bangsa tentang dasar negara. Kajian pembahasan yang akan kami bahas di Pancasila Unit 1 ini yaitu pembentukan BPUPKI, pokok bahasan dalam sidang BPUPK, pokok pikiran dari 3 tokoh, dan panitia 9 dan mukadimah dasar negara. Pembentukan BPUPK. Pada awalnya, Jepang berjanji membangun pembangunan di Jawa Baro pada 1 Maret 1945. Jepang mengumumkan rencananya untuk membentuk Dokuritsu Junbi Tyosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK. Jepang mewujudkan janjinya dengan membentuk Dokuritsu Junbi Tyosakai pada 29 April 1945. Di dalam BPUPK terdapat 2 badan. Yang pertama, Badan Perundingan atau Badan Persidangan, dan yang kedua, Kantor Tata Usaha atau Sekretariat. BPUPK ini melaksanakan 2 kali sidang. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara. Sidang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Ada 3 pokok pembahasan dalam sidang BPUPK. Yang pertama, apakah Indonesia akan dijadikan sebagai negara kesatuan atau negara federal atau negara perserikatan? Apa sih yang dimaksud dengan negara kesatuan atau negara federal atau negara perserikatan? Negara federal adalah suatu negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara yang menjadi negara-negara bagian dari negara serikat. Bedanya dengan negara kesatuan, pemerintah pusat yang bertugas mengurusi hal-hal yang mempunyai sifat nasional saja, seperti politik luar negeri dan pertahanan serta keamanan. Negara perserikatan atau konfederasi merupakan negara-negara yang berdaulat dan berada pada subjek hukum internasional. Biasanya, perserikatan atau konfederasi ini dibentuk dengan tujuan tertentu, misalnya untuk membentuk pertahanan bersama atau untuk urusan politik luar negeri. Yang kedua, masalah hubungan agama dan negara. Yang ketiga, apakah negara akan menjadi republik atau kerajaan? Pokok pikiran dari 3 tokoh. Yang pertama, Muhammad Yamin. Muhammad Yamin menyampaikan pidato tentang 5 poin yang menjadi dasar pembentukan negara merdeka, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan. Di poin keempat ini memiliki anak poin, yaitu permusyawaratan, perwakilan, dan kebijakan. Dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Dalam konsep tertulis, Muhammad Yamin menuliskan 5 poin bagi Indonesia merdeka, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, Insinyur Soekarno. Soekarno mengawali pidatonya tanpa teks pada 1 Juni 1945. Dalam pidatonya, ia memberikan catatan kritis terhadap para anggota BPUPK yang telah menyampaikan pidato. Secara tersirat, Soekarno memberikan respon terhadap pidato sebelumnya tentang hukum internasional, tentang syarat negara merdeka, yaitu bumi atau tanah air, rakyat dan pemerintah. Kemudian, Soekarno memaparkan betapa pentingnya filosofi Groundsley atau Weltanschauung bagi berdirinya sebuah negara. Soekarno menyampaikan 5 prinsip dasar negara Indonesia merdeka yang dinamakan Pancasila, yaitu dasar pertama tentang dasar kebangsaan, dasar kedua tentang internasionalisme, dasar ketiga tentang mufakat, dasar perwakilan, dan dasar permusyawaratan. Dasar keempat tentang kesejahteraan sosial, dan dasar kelima tentang ketuhanan yang berkebudayaan. Yang ketiga, Supomo. Salah satu cuplikan pidato Supomo dalam sidang pertama BPUPK pada 31 Mei 1945, yaitu, "Maka teranglah tuan-tuan yang terhormat
bahwa jika kita hendak mendirikan negara Indonesia yang sesuai dengan keistimewaan sifat corak masyarakat Indonesia, maka negara kita harus berdasar atas aliran pikiran negara yang integralistik, negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongan-golongannya dalam lapangan apapun. Pada 31 Mei 1945, Supomo juga menyampaikan pidato mengenai struktur sosial bangsa Indonesia yang ditopang oleh semangat persatuan hidup, semangat kekeluargaan, keseimbangan lahir batin masyarakat yang senantiasa bermusyawarah dengan rakyatnya demi menyelenggarakan keinsyafan keadilan rakyat. Dalam pidato ini, Supomo juga menyebutkan mengenai aliran pikiran Indonesia, yaitu negara yang integralistik. Negara integralistik adalah teori yang menjelaskan tentang hubungan antara masyarakat dengan penguasa negara. Hubungan tersebut adalah suatu kesatuan utuh yang didukung oleh rasa kekeluargaan. Teori integralistik juga menginti beratkan kepentingan golongan daripada kepentingan individu. Panitia 9 dan Mukadimah Dasar Negara. Setelah sidang BPUPK, dibentuk Panitia 8 dan Panitia 9. Panitia 8 bertugas untuk mengumpulkan berbagai usulan para anggota, sementara Panitia 9 bertugas menyusun pembukaan hukum dasar. Berikut adalah anggota-anggota Panitia 8 dan Panitia 9. Ada 9 pokok usulan yang berhasil dirangkum oleh Panitia 8, yaitu: pertama, meminta Indonesia merdeka selekas-lekasnya. Kedua, meminta mengenai dasar negara. Ketiga, meminta mengenai soal unifikasi dan federasi. 4, meminta mengenai bentuk negara dan kepala negara. 5, meminta mengenai warga negara. 6, meminta mengenai daerah. 7, meminta mengenai agama dan negara. 8, meminta mengenai pembelaan. Dan yang ke-9, meminta mengenai keuangan. Panitia 9 mengadakan rapat pada 22 Juni 1945 tentang dasar negara. Beberapa anggota BPUPK menghendaki bahwa dasar negara Indonesia harus berlandaskan Islam, karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Sementara itu, sebagian yang menolak menjadikan agama sebagai dasar negara. Bahkan, Muhammad Hatta, Supomo, dan Insinyur Soekarno mengusulkan pemisahan agama dan negara. Isi Piagam Jakarta. Salah satu isi topik dari 9 tokoh yang membahas soal hubungan agama dan negara. Pidato Soekarno secara gamblang menjelaskan dasar negara yang akhirnya disepakati rancangan asas atau dasar Indonesia Merdeka, yang diberi nama oleh Soekarno sebagai Mukadimah, sementara oleh Muhammad Yamin sebagai Piagam Jakarta. Isinya yaitu: 1. Keutuhan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kami ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.